Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan aku Onta. Channel YouTube ini adalah channel yang khusus membahas seputar para superhero Indonesia, para jagoan-jagoan Indonesia, baik itu dari komik, film, ataupun media-media yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang film Gundala. Kita ini udah memasuki 2 tahun perayaan film Gundala sejak film Gundala tayang di bioskop. Udah 2 tahun, wow. Itu sebuah pengalaman yang menakjubkan kalau buat aku. Dan semalam film Gundala kembali tayang di layar kaca. Yes, aku mau bahas ini karena ada lumayan banyak yang kurang nangkep cerita film Gundala. Mereka bilang nggak paham. Entahlah apakah mereka memang benar-benar nggak paham, atau mereka memang pura-pura nggak paham hanya demi mengkritik filmnya. Tapi mari kita acuhkan yang kedua, kita anggap aja kalau mereka benar-benar nggak paham. Karena kalau tujuan mereka hanya mengkritik demi mengejek atau apa, itu sudah tidak bisa diperbaiki. Aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi, karena mereka memang memilih untuk membenci. Jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang ingin aku perbaiki di sini adalah yang pertama, kalau mereka memang tidak paham dengan filmnya, akan aku jelaskan. Karena jujur aja penjelasannya sebenarnya nggak terlalu rumit sebenarnya. Jadi film Gundala itu berfokus kepada satu tema, satu jalan, yaitu tentang kisah seorang anak yang mengalami masa kecil yang sangat-sangat sulit. Kisah ini diperankan oleh 2 orang, yaitu Sancaka dengan Pengkor. Gundala dan Pengkor. Mereka mengalami masa kecil yang sama-sama ayah mereka dikhianati oleh rekan kerjanya, dan ayah mereka sama-sama mati karena itu. Keluarga mereka berantakan dan mereka sama-sama mengalami masa kecil yang sulit. Tapi somehow mereka ini tumbuh menjadi 2 pribadi yang sangat-sangat berlawanan, sangat-sangat berbeda. Kenapa? Pengkor memilih untuk membalas dendam. Pengkor memilih untuk membalas dendam kepada orang-orang yang menyebabkan dirinya menjadi seperti itu. Dan Pengkor juga membalas dendam untuk semua orang yang menyebabkan anak-anak lain menjadi seperti itu. Karena itulah Pengkor tidak peduli dengan apapun yang dia lakukan, asal tujuannya tercapai. Tujuannya untuk melindungi dia dan anak-anak lain yang menjadi seperti itu. Karena itulah dia mendirikan panti asuhan, dia mengasuh beberapa anak, lalu melatih mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor. Sementara Sancaka, ayahnya terus-menerus mengajari dia bahwa kita tidak boleh diam diri ketika ketidakadilan ada di depan mata. Kita harus bersikap, kita harus berjuang. Itu yang diajari oleh ayahnya Sancaka. Tapi ini semua berubah ketika Sancaka bertemu dengan Awang. Awang mengajari dia untuk tidak peduli dengan urusan orang lain, urusi saja diri kau sendiri. Dan Sancaka mulai berpikir, kayaknya anak ini benar. Yang terjadi sama keluarga saya, ya karena kita terlalu ngurusin orang lain. Sejak itulah Sancaka akhirnya memilih untuk menjalani hidup dengan tidak peduli dengan urusan orang lain. Dia hanya mengurusi dirinya sendiri. Hal ini terus bertahan sampai Sancaka dewasa. Dia tetap tidak peduli. Kita diperlihatkan beberapa adegan di mana ketidakadilan terjadi di depan mata Sancaka, tapi dia tidak peduli. Karena apa? Karena Awang mengajari kalau nggak usah ikut campur urusan orang, itu bukan urusan Sancaka, jadi dia nggak terlalu peduli. Sampai akhirnya rasa keadilan dia terusik ketika dia mendengar tetangganya diganggu. Tetangganya ini adalah Wulan. Inilah titik awal di mana rasa keadilan Sancaka mulai terusik dan akhirnya bangun. Lalu apakah di titik ini Sancaka sudah berubah prinsip lagi bahwa dia akan tetap berjuang melawan keadilan seperti yang dipetuahkan oleh ayahnya, seperti yang diajari oleh ayahnya? Masih belum, karena dia masih ingat dengan masa lalunya bahwa ayahnya mengalami seperti itu karena terlalu mencampuri urusan orang lain. Dan itu juga yang diajarkan sama Awang. Ini prinsip yang dipegang erat sama Sancaka karena berkaitan sama masa lalunya. Keluarganya hancur gara-gara ngurusin orang lain, gara-gara berjuang untuk keadilan. Jadi Sancaka takut. Tapi tetap aja jiwanya ini, keadilannya ini memang sangat kuat sekali. Ini ada di dalam diri Sancaka. Jadi setelah dia mendengar bahwa warga sebelah, tetangga sebelah benar-benar diganggu sama preman, dia nggak bisa tahan diri. Dia nggak bisa tahan diri dan akhirnya
berusaha membantu. Itu di luar kendali dia sih, karena dia benar-benar nggak tahan. Nah, disinilah peran Wulan masuk, karena dia yang akan menggerakkan hati Sancaka untuk berjuang melawan ketidakadilan. Jadi ada beberapa orang yang ngomong sama aku, karakter di dalam film Gundala ini kenapa banyak sekali? Buat apa ada Wulan Merpati di situ? Kenapa Wulan Merpati tidak muncul di film selanjutnya? Merpati memang tidak muncul. Merpati muncul di film belum, entah kapan Merpati muncul. Yang muncul di film Gundala kemarin adalah Wulan. Peran Wulan hanya untuk menggerakkan hati Sancaka agar Sancaka berjuang melawan ketidakadilan. Peran Wulan hanya sebagai orang yang berjuang untuk aspirasi rakyat. Karena karakter Wulan ini di komik, dia ini wartawati ya. Dia ini wartawan yang terus berjuang untuk rakyat. Dia terus berjuang untuk rakyat. Jadi karakter di film sama di komik esensinya masih sama. Wulan masih tetap keras, dia masih tetap berjuang untuk rakyat. Kalau di komik dia sebagai wartawan, kalau di sini ya kita lihat sendiri di film, dia benar-benar memperjuangkan hak rakyat. Jadi itulah peran Wulan di film ini. Sebuah peran yang sangat penting dan tidak bisa dihapus. Karena kalau nggak ada Wulan di sini, Sancaka nggak bakalan jadi Gundala. Dia bakalan tetap seperti itu, untuk tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan urusan orang lain. Kita melihat beberapa adegan di mana Wulan menampar logika Sancaka agar Sancaka sadar bahwa orang-orang ini butuh sesuatu. Orang-orang ini butuh seseorang untuk berdiri di depan mereka. Selain butuh perlindungan, orang-orang ini juga butuh semangat. Ketika mereka melihat sebuah harapan, mereka akan kembali berjuang. Tapi karena tidak ada harapan di depan mata mereka, ya mereka tidak berjuang. Akhirnya rasa perjuangan mereka mati. Jadi peran Wulan memang sangat-sangat penting di sini, karena dia adalah orang yang pelan-pelan menggerakkan hati Sancaka, membuat Sancaka sadar untuk terus berjuang dalam keadilan. Jadi itu dia esensi utama dari film Gundala, yaitu cerita tentang dua orang, Sancaka dan Pengkor, yang mengalami masa kecil yang sama-sama tragis, sama-sama merusak hidup mereka, sama-sama membuat mereka menderita, sengsara di jalanan. Tapi keduanya mengambil jalan yang beda. Sancaka awalnya memang dia tidak peduli dengan orang lain, tapi pada akhirnya rasa keadilan di dalam hatinya berontak dan dia yang menang. Sancaka akhirnya kembali berjuang di jalan keadilan. Sementara Pengkor, dia balas dendam. Dia balas dendam kepada orang-orang yang menyebabkan dirinya menjadi seperti itu, dan kepada orang-orang yang menyebabkan anak-anak lain menjadi seperti itu. Karena itulah ketika dunia dari dua orang ini, dunia dari Sancaka dan Pengkor akhirnya bentrok, mereka akhirnya jadi saling melawan. Pengkor juga tidak mengerti dengan Sancaka, karena mereka mengalami nasib yang sama. Pengkor beberapa kali bilang kalau Sancaka adalah salah satu dari mereka, karena mereka mengalami nasib yang sama. Pengkor dan para anak bapaknya, mereka mengalami nasib yang sama. Tapi Sancaka ini beda, dia malah tidak sejalan dengan mereka. Maaf videonya aku salah, karena aku merasa ada hal yang perlu aku tambahkan di sini. Menurutku, mungkin pesan yang ingin disampaikan oleh film ini adalah takdir bisa bersikap sama kepada beberapa orang, tapi pada akhirnya jalan hidup kita, ya kita sendiri yang menentukan. Mau menjadi seperti apa kita ke depannya, itu kita sendiri yang menentukan. Jadi itulah inti utama dari film Gundala, yaitu tentang kisah Sancaka dan Pengkor. Tapi kita juga disuguhkan kepada satu karakter lain, yaitu Gazul. Gazul inilah yang akan membuka jalan untuk film selanjutnya. Gazul inilah yang ternyata menggerakkan langkah-langkah Pengkor dan langkah-langkah Sancaka untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingannya yang pribadi, yaitu untuk membebaskan Kiwilawuk. Kita masih belum tahu tujuannya apa dan motivasinya apa membangkitkan yang seperti itu gitu kan. Tapi ya ini disimpan untuk film selanjutnya. Karena itulah tadi aku bilang Gazul ini adalah jalan untuk membuka ke film selanjutnya. So ya, aku harap penjelasanku ini gampang dimengerti, karena sebenarnya nggak terlalu rumit-rumit banget sih ya. Lalu untuk ada sebuah pertanyaan, ada beberapa orang yang pernah bertanya sama aku gitu kan, tentang berbagai macam karakter yang dimasukkan ke sini gitu loh. Sebenarnya karakter-karakter itu tidak perlu kita pikirkan, tidak perlu kita pusingkan.
kenapa harus ada ini di sini, kenapa harus ada ini di sini, kenapa Merpati ada di sini dan segala macamnya. Seperti yang aku jelaskan tadi, peran Merpati, peran Wulan hanyalah sebagai orang yang mendobrak hati Sancaka, hanyalah sebagai orang yang menggerakkan hati Sancaka. Peran dia memang sangat penting di film ini, tapi bukan sebagai Merpati, hanya sebagai gadis dengan rasa keadilan yang tinggi yang akhirnya menggerakkan hati Sancaka. Peran dia hanya seperti itu, bukan sebagai Merpati. Jadi jangan kita pusing-pusingkan, kenapa ada Merpati di sini kok nggak ada penjelasannya? Memang nggak ada Merpati di situ. Itu hanya sebagai karakter lain, yaitu Wulan. Dia masih menjadi Wulan, jadi nggak usah kita pusing-pusingkan. Oke, kita karena banyak banget yang ngebandingin Bumi Langit sama Marvel, kita bandingin sekalian sama Marvel. Kalau di film pertama dari Marvel Cinematic Universe, film Iron Man, di situ kita lihat ada beberapa karakter superhero lain. Ya, kita melihat ada Rhodey, War Machine. Tapi di film Iron Man itu ya peran dia bukan sebagai War Machine. Peran dia hanya sebagai karakter Rhodey yang untuk menggerakkan cerita, ya kan? Memang dia dipersiapkan untuk menjadi War Machine di film-film selanjutnya. Tapi ya itu kisah lain, itu film selanjutnya, bukan film Iron Man yang ini. Di film Iron Man yang pertama, Rhodey hanya menjadi Rhodey untuk menggerakkan cerita saja. Selalu karakter Pepper Potts ya di film Iron Man itu ya karakternya hanya sebagai sekretaris dan love interest-nya Iron Man. Meskipun di film-film selanjutnya dia menjadi superhero lain yang bernama Rescue, tapi itu kisah untuk film-film selanjutnya, tidak diceritakan di situ. Fokus utama di situ adalah perjalanan Tony Stark sebagai Iron Man. Sementara karakter-karakter lain yang muncul di situ itu hanyalah berperan untuk menggerakkan cerita saja, sekaligus untuk membuka jalan ke sequel-sequelnya. Karena mereka memang akhirnya menjadi superhero di sequel-sequelnya, tapi enggak, di film itu peran mereka hanya sebagai Pepper Potts, hanya sebagai Rhodey untuk menggerakkan cerita. Sama aja sebenarnya. Lalu bagaimana dengan 10 anak bapak? Para anak bapak ya hanya sebagai prajurit Pengkor. Karena Pengkor nggak bisa bertarung. Kita lihat keadaan Pengkor di film seperti apa. Pengkor nggak bisa bertarung. Karena itu untuk melawan Gundala, dia otomatis butuh pasukan untuk melawan Gundala. Itulah peran anak-anak bapak dimasukkan untuk melawan Gundala. Tapi apakah peran anak-anak bapak nanti di lawan kesempatan bakalan menjadi ini, bakalan menjadi ini? Untuk itu mungkin ada yang iya, ada yang enggak. Tapi nggak usah kita pusing-pusingkan. Karena untuk film Gundala, kalau kalian ingin menikmati film Gundala, ya peran anak bapak hanya sebagai para prajurit Pengkor yang diutus untuk Pengkor untuk melawan Gundala. Hanya itu saja, peran mereka hanya di situ. Udah selesai. Oke, kayaknya video kali ini udah cukup panjang. Buat yang masih belum paham, kalian bisa tanya di kolom komentar. Nanti bisa aku jawab di video selanjutnya. So, buat kalian yang suka dengan konten seputar para superhero Indonesia seperti ini, silakan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial mediaku @jagoan.kancil di Instagram dan @jagoankancil di TikTok. Karena aku juga bahas banyak hal di sana ya. Jangan lupa juga cek video-videoku yang lainnya, aku bahas banyak hal juga. Oke, sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya.